Obrolan santai guys bersama Mas Eri. Tahun jam berapa mas kemarin? Tadi pagi. Capek kan? Capek mas. Sampean yo baru bangun ya? Iya, baru bangun jam berapa? Tadi jam 11-an mungkin. Enak-enak no. Dari ulang kontes mas ya? Iya. Pulang kontes. Istirahat. Terus kita kopdar sebentar. Oh iya, kopdar di Bandung. Purwakarta mas. Purwakarta perbatasan Bandung. Oh iku. Iya, kemarin tak tanyain Purwakarta. di apa? Lodan Community Truk ya, atau kalau nggak salah. Lodan Lovers Community LLC. Iku lho ketua LLC komen di YouTube-nya Arul Putra Roban. Masa? Terima kasih untuk JSK sudah menghadiri acara LLC. Gitu. Oke, Mas ada beberapa pertanyaan mewakili para teman-teman netizen di luar sana yang mungkin masih banyak yang belum tahu gitu, gak apa-apa ya Mas ya? Boleh ya. Oke, gimana perasaannya Mas Erik kemarin dapat 3 trofi medali? Iya ya Mas ya? Iya, kategori 3 kategori ya. Pas kontes Bandung. Kita kebetulan kontes Bandung kan kita ngambilnya untuk kategori ya, kita nggak ngejar ke apa namanya untuk nominal king atau apa. Jadi kita ngambil kategori yang kita bisa kejar. Dan kemarin harusnya untuk masternya ada di Giga Tailuk sama yang baknya yang di Balinesia itu. Oh, katanya 2 itu di DIS ya Mas? Iya. Waduh. Itu di DIS. Sebelumnya kita kan udah mau berangkat, cuman mau ada trouble juga, mobil yang satunya kita siapkan. Saya sudah telepon panitia juga kalau unitnya mungkin bisa sampai, yang 2 ini bisa sampai tapi agak telat, aku bilang gitu. Tapi diusahakan nggak telat. Dan panitia waktu itu pun ngomongnya nggak apa-apa mas gitu. Kalau ada telat, mungkin kalau sampai lewat jam kan ada peraturan juga untuk kena sanksi yang 1 jamnya 100.000 atau berapa gitu. Dan sudah saya jelaskan kalau memang unitnya kita telat gak bisa ikut penjurian, mending saya berangkat orang aja, nemenin yang 5 unit yang pertama yang sampean ikut berangkat. Mungkin kalau nggak bisa didatang, mending nggak usah datang saja. Iya, jadi gitu. Kita orang aja yang berangkat ke sana. Dan panitia pun sebenarnya perwakilan JSK berapa tuh mas? Ada 8, tapi kemarin yang berangkat 5, terus yang kedua 2 unit, harusnya yang 2-3 unit, cuma yang untuk satunya ada problem. Oh, yang satu problem yang Balinesia nggak bisa ikut sama yang Giga nggak bisa ikut ya mas? Iya, berangkat tapi nggak dinilai. Kita sampai sana pagi itu, yang Balinesia kan kebetulan berangkat dulu, sampai sana 5:30, yang Giga kita 8:30. Dan di situ kan kita nggak masuk ke arena dulu. Terus kita pas ketemu sama panitia, kita ngobrol-ngobrol gimana caranya biar kita jauh-jauh dapat di juri. Toh untuk acara kontes seperti ini kan biasanya untuk waktu telat gitu ya ada waktunya, tapi kalau ini kan penilaiannya aja kan rencana kan jam 10, jam 9-an. Kita kan datang sebelumnya kan, yang penting gak ganggu acara kan masih bisa harusnya. Dan malahan penjuriannya sore kan. Iya, sore. Jam 2, jam 3. Kalau kita masuk pun untuk penjurian kan harusnya gak masalah mas. Dan kita pun sudah ngomong sama panitia terus manggil salah satu juri, nyeritain situasinya kita waktu mau berangkat, dan Mas Erik sudah konfirmasi terus yang panitia Om Ted, dan juri salah satu itu jawab why not, kenapa enggak Mas Erik untuk ikut penjurian juga. Masalahnya Mas Erik ada keterlambatan konfirmasi terus, dan saat itu kita kan udah mulai seneng mas bisa di juri. Tapi
panitia pun katanya mau tanya untuk teman-teman yang nggak telat bisa nerima nggak gitu. Ya aku mikirnya sih bisa aja ya kalau kita sama teman otomotif. Tapi waktu itu dan panitia pun agak riuh masalah penutupan acara juga kan, jadi aku nggak berani ngejar-ngejar banget, dan panitianya pun bilang mau dibuatin forum kecil untuk yang telat-telat ini sama perwakilan yang nggak telat, jadi biar bisa dapat solusi yang terbaik, biar kita datang jauh-jauh juga nggak percuma. Kan gak cuma sampean kan iya, ya Mas, ada Sekartaro, Kalista juga. Iya, Kalista sama Pak Didi yang mobilnya besar itu. Fuso ya. Hino. Kan itu juga telat juga ya Mas ya. Itu kan itu sempat kita dahuluin Mas. Kita salib di tol juga yang Hino. Makanya yang juri sempat bilang, "Ya udah Mas, mobilnya bisa kalau untuk ikut di juri." Soalnya Mas Erik selalu konfirmasi, tapi aku kan nggak enak sama yang itu, sama yang lain, teman-teman yang lain yang telat juga itu. Iya, masalahnya yang telat ya kita memang harusnya kita senang bisa dijuri, tapi kan kita nggak enak juga sama temen, nanti malah ada omongan di belakang Mas, timnya JSK kok dijuri, yang timnya yang lain nggak dijuri. Nanti jadi omongan padahal kita kan konfirmasi gitu. Daripada jadi omongan, udahlah kita ambil jalan tengahnya, kita biar adil semuanya masuk juri. Semua bisa, yang mau masuk juri ya silakan, kita jalanin sanksi yang 1 jam 100.000. Yang katanya 1 jam 100.000. Kita siap bayar, dan Pak Didik pun waktu itu siap. Jadi biar yang fuso. Biar usahanya itu nggak percuma sampai di situ terus hilang gitu loh Mas. Pak Didik itu berapa perwakilannya? Kalau nggak salah 3 atau 4 unit, tapi yang hadir cuma mobil 1 itu. Weman Mas yo. Iya kan, kasihan juga udah jauh-jauh, udah daftar 3 atau 4 Jepara kalau nggak salah. 3 atau 4. Terus yang datang cuma 1 nggak dijuri juga. Kasihan Mas. Dan event ini kan bilangnya panitia kan kita kan edukasi modifikasi. Kalau untuk seperti itu ya tegas boleh, tapi kalau untuk pertama kita kasih relaksasi kan enak kan Mas. Ya bisalah kita ditelat, tapi ya jangan sampai nggak dijuri atau ada sanksi. Wong kita kan ya telatnya masih pagi kan, ada sanksi. Yang mau ikut penjurian bisa, kalau mau bayar sanksi ya silakan, kalau yang nggak mau dijuri untuk bayar lagi ya nggak masalah kan. Itu kan masalah simpel kan Mas, cuma telat dan nggak ganggu acara, nggak ganggu temennya juga, nggak ada kecurangan lah anggapannya kalau itu. Dan tapi ya gitu, panitia sama juri bolehin, tapi ada salah satu peserta mungkin yang ada dekat, ada dan adalah kita nggak perlu sebut nama. Panitia juga ngerti, dan saya juga menyadari panitia kebetulan dekat sama mereka, jadi dia nolak untuk mobil kita ikut juri. Dan itu pun akhirnya yang semua yang terlambat nggak dijuri. Iya, dan itu pun aku kan siang jam 10-an ketemu panitia, kita dapat kabar gitu kan, seneng Mas mobil kita dijuri. Sampai itu jam 4-an loh mobil saya kok nggak dijuri, yang lain dijuri. Dan akhirnya omongan panitia jadi balik. Masalahnya banyak Mas peserta yang tanya, mobil itu didis kan gitu. Nah, kenapa mobil saya kok harus ya mungkin terlalu sayang sama mobil kita. Jadi banyak yang pemerhati. Iya, pemerhati mobil kita datang, banyak yang itu didis gitu. Harusnya kan nggak perlu seperti itu. Jadi berarti emang nggak bisa dinilai ya Mas ya, truknya jelas. Iya, nggak bisa dinilai. Jadi ya sabar. Iya sabar ya. Kita awalnya kan udah mau dinilai kan Mas.
Terus sampai akhir baru nggak bisa terima kabarnya terakhir. Jam berapa itu namanya? Jam pencurian mobil kita jam 4-an kan. Berarti itu kabar tidak bisa dinilai nih. Iya, saya ikut. Berarti saya tanya. Nggak bisa. Nggak Berarti bisa. Antara sampean yang sayang. Serius Mas. Iya. Jadi antara sampean terus Kalista, Skartaro sama Mas Didi. Iya. Iku berarti Didi. Pak Didi itu taunya ya wes jam segitu nggak bisa dinilai. Mungkin dari awal malah mereka nggak tahu kalau bisa dinilai. Cuma kan aku berjuang ketemu sama panitianya, tak kira ya bisa. Nanti masalah sanksi mungkin diomongin di belakang. Untuk Pak Didi, dan Pak Didi tak tanyain, Pak Didi sempat di kontak sama panitia, sudah Mas Erik gitu, malah mau dibuatin forum tapi nggak jadi kayaknya gitu masalah ini ya. Terus terlalu beresiko yang kata sampean tadi itu kalau Pak Didi mungkin nggak jadi buat forum. Masalahnya yang diajak buat forum itu yang dari peserta itu nggak menghendaki untuk kita ikut gitu loh Mas. Jadi nggak jadi buat forum. Nggak jadi buat forum. Masalahnya peserta yang diajak untuk perwakilan itu dia nggak menghendaki mobil saya ikut penjurian. Gitu. Soalnya mereka mungkin tahu kalau ini didis gitu Mas ya. Ya mungkin bisa jadi mungkin kalau orang sudah paham motif kan. Salah satu terkuat dari kategori ini mobil itu. Kalau mobil itu ikut, mobil saya nggak bisa dapat trofi kategori gitu. Mungkin gitu. Ya. Acaranya kan 2 hari aslinya Mas ya. Iya. Jadi 1 hari, kenapa ya Mas? Ada problem masalah ya masih keterkaitan COVID kan. Kan ini kan juga mungkin, acara new normal kan Mas. New normal. Jadi new normal ya itu kita nggak nyalain panitia banget kalau masalah itu aku Mas. Untuk 1 hari atau 2 hari yang penting event kita kontes kan show, mobilnya show dinilai dapat trofi, yang penting penjuriannya udah bener. Tapi banyak teman-teman yang nggak bisa masuk itu piye Mas? Menurut sampean gimana? Ya sayang, cuman ya itu memang untuk event yang berada di hari-hari seperti ini memang terlalu beresiko ya Mas. Terlalu beresiko dan panitia pun maksudnya kan biar mulai hidupin lagi otomotif, truk juga. Mungkin kita apa sosialisasinya event. Mungkin dari pemerintahnya juga mungkin. Sosialisasinya untuk izin kayaknya sudah ke pemerintah, cuman kan pemerintah nggak memahami kalau bludaknya maniak truk itu sebanyak itu Mas. Paling dikira maniak truk itu sedikit. Iya, kayak event-event biasa gitu. Jadi nggak sampai banyak lah. Kemarin siang aja udah kayak gitu Mas. Nggak sampai siang kok Mas. Itu iya, sebelum jam makan siang kan, sebelum jam 12 itu masih banyak yang masuk. Dengar udah ditutup. Aku ya nggak paham itu masalah apa. Kan sing ngomong ada wakil wali kota tapi nggak ada gitu. Masalahnya Pak Wakil Wali Kota kalau nggak salah kan yang ngesahin acara itu mungkin salah satu yang bertanggung jawab paling Mas. Iya, jadi kalau beliau ada masalah dari situ kan juga nggak enak sama instansi pemerintah yang terkait Mas. Jadi dia berusaha biar tetap aman gitu untuk masalah pandemi ini. Kalau aku jadi panitia pun ya mau gimana lagi, yang nentuin pemerintah Mas. Ya, walaupun kita sudah ngantongin semua ya Mas ya. Iya, kita pun sudah izin di pemerintah. Setelah itu pemerintah cut kita di tengah jalan, kita nggak bisa apa-apa Mas. Iya. Ya cuma pasrah. Jadi ya serba salah ya Mas ya. Iya. Kasihan pesertanya juga. Yang jauh-jauh. Iya. Kita Mas yo gagal dalam yang dua gimana? Pokoknya dua unit diandalkan. Yang diandalkan rek perjuangan tenan. Mau mepet pol, yang lainnya sudah berangkat. Di sini masih pasang velg, nyepet, pasang krum. Aduh, durung dicuci pisan. Guys mungkin ngajinya di tempat ya Mas ya. Tapi senengnya dadakan kok sini Mas. Iya.
sudah tradisi. paket kilat khusus. Jadi mungkin kedepannya mungkin bisa jadi Iya. pembelajaran juga Mas ya. Tapi itu yang maju adrenalin kita. Jadi kita semakin semangat ya Mas ya. Iya. Gak tahu kalau mesti kadang kita nyiapin ya sudah, tapi kita kan juga buka jasa ya Mas ya. Kita ada orderan, kita kan nggak mungkin fokus untuk kontes saja, kita di belakangnya masih ada orderan yang lain-lain. Oh iya kan, di sini juga buat juga variasi untuk Iya, orang luar kan Mas. Jadi kalau mengutamakan kontes kan kayaknya gak enak gitu. Iya, kita kan sama customer kan juga ada janji. Kalau janjinya dihianatin, sakit bos. Baper. Yes. Terus kok belum jadi Mas mobil? Iya bentar saya mau kontes mau gitu. kontes, aduh. Wes ruwet guys. Mungkin ada kesan atau pesan untuk event-event setelah ini Mas? Event kalau harusnya seperti itu, untuk rulesnya udah benar sih Mas. Dari setiap kategori sudah dijelaskan semua. Gitu. Dari kategori A, Chrome, kayak yang elf ini kita, yang buat saya ikutin kan Chrome, stiker, itu yang saya tembak untuk di unit kita, dan akhirnya nggak ke juri, jadi ya kita cuma. Oh berarti untuk kategori ini wis jelas sebenarnya Mas ya? Jelas, kita harusnya udah kelihatan di depan mata, harusnya itu. Kalau nggak ada gangguan polisi tidur. Iya, sayang banget guys, nggak bisa ikut 2. Udah datang ke sana kan, makanya aku kan ngomong dari awal, kalau mobil nggak bisa dicuri, daripada kita buang-buang uang, mending nggak usah berangkat. Iya, nggak usah berangkat, kita aja berangkat ke sana. Ya, mewakili yang truk yang lain. Mewakili truk yang lain, kita tapi sambil mungkin lihat. Awalnya dari panitia mungkin nggak apa-apa datang. Nggak apa-apa ya, sudah diusahakan ya, cuma itu dari temen ada miss gitu guys. Ada temennya yang nggak boleh ikut mobil kita, jadi ya nggak ikut. Nggak boleh. Kalau kita kan seneng Mas, kalau sebetulnya tapi ada ini Mas 2 ya? Iya. Tiga ya. Kita dapat 3 kategori. Untuk yang 5. Meskipun yang Valencia dan Giga Tailuknya nggak ikut, tapi kita masih dapat bawa 3. Ini 2. Yang satunya dibawa teman kita, customer kita, Mas Gago yang biru. SL Jaya. Itu dapat 1. Dapat 1 guys, kategori Rogis, jadi apa itu pemotif pemula. Nah, itu. Yang nggak merubah unitnya di atas 40%. Gitu. Iya. Terus ini simple and clean truck. Iya. Dapat 1 sama racing. Oh, racing ini mungkin interior ya Mas ya? Iya, untuk dapat interior racing guys. Iya, mau model racing gitulah. Iya. Alhamdulillah. Jadi Mas ya masih berjuang. Mas ya ada yang kecewa, kita juga kecewa guys. Dari pihak yang didis. Terus nelongso, kalau kalian tahu ya perjuangannya itu loh, mepet guys. Pesan-pesan ya sudah bagus. Kalau untuk penjurian, kalau event Bandung saya rasa nggak ada masalah. Berarti penjurian kemarin tuh sudah fair. Bagus ya. Udah fair lah, kalau saya bilang udah fair. Masalahnya event yang ada peraturan seperti di Bandung itu berarti bahwa dia udah berani bersikap fair Mas. Kan ada peraturan juga untuk yang komplain masalah penjurian, dia bisa bayar uang 2 juta. Peserta yang komplain? Iya, peserta yang komplain itu bayar 2 juta Mas. Oh berarti misalkan nanti ada yang peserta yang nggak terima, bisa komplain. Mobilku lebih bagus dari mobilnya si A, harusnya mobilku yang menang gitu. Enak, si panitia tinggal bilang, kalau mobilmu kamu lebih pede daripada dia di kategori salah satu ini, kamu komplain. Oh, suruh buktikan. Mana kekuatan mobilmu gitu maksudnya. Di kategori A ini suruh buktikan, tapi buktikan dia harus naruh jaminan biar gak keluar aja Mas. Oh, berarti jaminan itu uang 2 juta dikasihkan ke panitia. Kasihkan panitia. Kalau terbukti mobilnya dia memang lebih bagus dari yang menang, uang 2 juta dikembalikan ke yang protes. Trofi dikasihkan yang protes. Terus ada, kalau nggak salah, refund pendaftaran
di-free-kan. uang kembalian. Iya, uang pendaftaran dikembalikan. Berarti digratiskan? Iya, digratiskan. Jadi suatu event yang ada aturan seperti itu, aku lihatnya itu biasanya di kontes-kontes mobil kecil, Mas. Kontes-kontes mobil kecil biasanya seperti itu. Jadi buat jagain orang yang komplain. Jangan komplain itu cuma keluar-keluar aja, tapi nggak berani buktikan mobilku lebih bagus di sini. Jadi kalau kemarin ada yang komplain masalah pencurian, harusnya tinggal ngomong sama panitianya, Pak, kategori ini kok dia yang menang, sedangkan speknya punyaku lebih kuat, harusnya mobilku yang menang. Jadi speak up-nya itu harus dengan bukti. Oh, berarti kalau misalnya ada yang protes, buktikan, Iya. tapi harus ngasih jaminan Iya. uang 2 juta ke panitia. Tapi kalau kamu cuma keluar-keluar aja, ya uangmu hilang gitu. Oh. Jadi biar nggak ada orang yang keluar-keluar di belakang setelah event, Mas. Kan sering banget setelah event banyak yang ngomong, wah ini curang, itu curang, penjuriannya harusnya mobilku yang menang gitu kan. Jadi biar yang protes itu biar Iya. jadi ada jaminannya juga. Makanya mobilku diadang juga. Kalau masalahnya kalau nanti dimenangin yang si A dan si B itu, saya komplain kan tambah malu, Mas. Kalau mobilku dilolosin ke penjurian. Makanya didis guys. Jadi kita ya juga sedih ya Mas sebenarnya gitu. Ya, sedih-sedih seneng. Soalnya ya alhamdulillah masih didis, masih dapat lah. Ya kita balas di event selanjutnya, semangat. Kita tunggu event selanjutnya, mungkin Siapa? kita kejar kategori yang lain. Iya, ada dengar-dengar sih dari panitia ini juga waktu deket mau ada. Terus ada jadi- yang biasa event kontes yang lain-lainnya juga mau ada juga. Kontes KAMT katanya mau dihidupkan lagi, silakan. Mas. Itu ada piala bergilirnya, jadi kita harus nyiapin mobil yang untuk ngejar. Mungkin ada event lagi gitu ya. Mas. Ya, semoga yang unit project yang Yang terbengkalai itu 2 bisa tahun, dihidupkan. iya, semangat. Semangat, anget. Salam otomotif. Salam otomotif, salam diskualifikasi. Dan itu Mas, apa namanya? Apa guys? Kalau mau ikut kontes jangan cari uang. Oh iya. Iya. Dari apa Mas? Hah? Cari trofi dong. Iya dong. Kalau mau cari uang, ya kita kan harus dari pamflet kan ketahuan Mas. Untuk juara, yang juara dapat uangnya kalau di Bandung kan untuk juara umum 5 juta. Jadi kalau mau dapat uang harus juara umum. Oh, iya. Kalau untuk juara kategori mau dapat Uang uang mungkin ya, sulit ya. ya susah. Ya ada salah satu sebagian event yang kuat dia kasih. Tapi kalau kemarin memang baru ya. dari awal memang sudah jadi jangan sampai baca pamflet itu salah. Jadi kalau hadiahnya cuma di juara umum ya juara umum, juara kategori nggak dapat. Kalau mau cari uang ya kerja, jangan ikut kontes Mas Sisil. Iya bos. Minum dulu guys. Iya. Ya udah ya guys, mungkin segini saja podcastnya bareng Mas bareng Mas Eri. Mungkin ada sedikit informasi dari kita yang mungkin masih simpang siur, bisa Nanti. simak, sudah disimakkan video ini jadi kalian jadi tahu. Kapan-kapan podcast lagi. Info-info yang Ya, apa Mas? info nabi-nabi. Yes. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kita yang kurang berkenan. Berkenan buat siapa Mas? Buat semuanya yang ya nggak tahu, pokoknya penikmat. Buat yang hadang saya atau gimana? Yes. Mungkin buat teman-teman yang belum gitu. Mungkin buat teman-teman yang gak ngerti bahasa ini ya maaf ya lek iki jane wong desa jagongan podcast gak kayak Om Deddy. Terima kasih teman-teman. Oke, see you. See you.